Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pembelajaran kita, yaitu diawali dengan surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu suatu yang padu. Lalu kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik, mereka tidak memperhatikan alam sekitar mereka, apalagi memikirkan kejadian-kejadian di dalamnya. Padahal peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta memberikan bukti nyata tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebesarannya dalam penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa langit dan bumi pada mulanya merupakan satu kesatuan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Dari teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Air memang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Bahkan sekitar 70% tubuh manusia tersusun dari air. Pada akhirnya ayat surat Al-Anbiya ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia dengan pertanyaan mendalam, apakah mereka masih tetap beriman padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa. Dalam surat Al-A'raf ayat 54 dan kandungannya juga terdapat yang kita lihat artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Hal ini menunjukkan betapa teraturnya penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa, pemilik dan pengatur segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Dialah yang menciptakan, mengatur, dan menguasai segala urusan di alam ini dengan sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan menjadi tempat bergantung. Manusia seharusnya hanya minta pertolongan kepadanya, karena dialah sumber segala kekuatan dan solusi atas setiap permasalahan. Ayat ini menyebutkan langit dan bumi, namun maksudnya mencakup seluruh alam semesta. Bumi merujuk pada alam yang ada di bawah, sementara langit pada alam yang ada di atas, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan, yaitu surat ke-25 ayat 59. Pernyataan mengenai 6 masa penciptaan langit dan bumi mencakup penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi proses awal penciptaan alam. Dentuman besar yang disebut Big Bang terjadi dengan sangat dahsyat. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang semula menyatu dalam bongkahan besar tersebut, kemudian berhamburan dan pecah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru alam. Alam terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula
Bahan-bahan tersebut mewarnai permukaan bumi dan langit dengan mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati bumi dan segala isi langit pada akhirnya menjadi kesatuan yang saling terhubung. Keduanya, begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya, terbentuk dari asap yang sama. Hal ini mewujudkan atau menunjukkan bahwa semua benda-benda tersebut berasal dari bahan yang sama, kemudian terpisah dan berkembang menjadi berbagai objek yang kita kenal sekarang. Dalam pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan, banyak pesan dan ajaran Nabi Muhammad yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu. Bahkan beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu suatu keharusan sebagaimana dalam hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Maliki radhiyallahu anhu anin nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kalau kita itu muslim, kita wajib menuntut ilmu. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan tentang keutamaan dari menuntut ilmu dalam hadis berikut ini. Dalam hadisnya, itu yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan juga nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Beberapa nilai yang dapat dipetik dari penciptaan dan pengaturan alam semesta adalah yang pertama, yaitu kecerdasan intelektual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada aspek spiritual yang mengantarkan manusia pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Yang ketiga, penguatan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam menjelaskan dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Yang keempat, dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai-nilai lainnya yang mengajar kita tentang kebesaran dan kekuasaannya. Termasuk kepada menerapkan hukum bacaan gunnah. Pada bacaan hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun mati, nun bertasdid atau mim bertasdid, maka dibaca gunnah yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Setiap membaca nun atau mim yang bertasdid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasdid itu. Paham? Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.